Hai, halo semua. Jumpa lagi. Kali ini saya ingin memberi tutorial atau cara bagaimana mendaftar PBDB di SMA Negeri 2 Berau secara online. Sebelumnya lengkapi dulu ya persyaratannya seperti yang tampil ini. Semua berkas merupakan berkas asli yang di-scan. Bisa pakai cam scanner atau aplikasi lainnya. Kemudian baiknya file-file tersebut dikumpulkan di Google Drive. Jadi dibuatkan folder aja. Seperti ini, mau dikasih nama folder apa? Misal folder PPDB seperti yang sudah saya buat ini. Nah, ini tinggal dimasukkan filenya di sini. Ini contoh aja ya. Kalau di HP-nya belum ada Google Drive, tinggal diinstal aja. Nah, kalau sudah, nggak wajib ya pakai Google Drive ini hanya untuk memudahkan. Jadi filenya nggak berantakan kemana-mana. Selanjutnya masuk ke web sman2berau.school.id sman2berau.sch.id/pbdb G1. Ini browsernya bebas ya, bisa pakai Chrome, pakai Google, pakai Mozilla, atau pakai Opera. Silakan saja. Nah, di sini tinggal di-scroll ke bawah. Di sini ada waktu pendaftaran itu mulai besok dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Jadi masih 15 jaman lagi. Kemudian bisa dieksplor dulu webnya. Kalau mau lihat-lihat silakan. Kalau mau langsung ke formulir pendaftaran, tinggal diklik formulir pendaftaran. Nah, di sini daftar online klik di sini. Cuman karena ini belum waktunya, jadi ini belum aktif. Jadi mau diklik bagaimanapun nggak bakal muncul karena belum diaktifkan. Aktifnya itu di tanggal 20 Juni 2002, mulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Setelah jam 1 siang nggak bakal bisa diakses lagi juga. Nah, kemudian setelah klik daftar online di sini, nanti bakal muncul formulir seperti ini. Formulir PBDB tahap 1. Karena untuk tanggal 20 Juni ini masih yang tahap 1. Selanjutnya tinggal mengikuti instruksinya. Di sini ada disampaikan petunjuk pengisian formulirnya. Masukkan email. Kalau saat masuk ke form emailnya belum tertaut, diketikkan aja. Tapi kalau sudah tertaut, ini bisa di copy paste. Nah, seperti ini. Kemudian, apakah Anda telah mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan dan telah membaca atau memahami petunjuk pengisian formulir pendaftaran? Bisa klik sudah. Kalau memang semua sudah disiapkan. Selanjutnya berikutnya. Jenis pendaftaran tinggal pilih, misal prestasi. Berikutnya, data calon peserta didik baru. NISN itu 10 digit, bukan NIS. Beda ya, kalau NIS itu biasanya 4 digit itu dari sekolah. Nah, kalau NISN ini yang nasional itu pasti 10 digit. Bisa dilihat di rapotnya atau ijazah SD-nya atau SKHU-nya. Masukkan 10 digit, misal nih. Ini misal ya. Jadi pastikan 10 digit, dihitung lagi. Kemudian nama lengkapnya itu sesuai dengan ijazah SD. Misal Susantika Pratiwi. Kemudian jenis kelaminnya perempuan, agama Islam, kewarganegaraannya warga negara Indonesia. Yang warga negara asing tinggal pilih warga negara asing.
Tempat lahir, tempat lahirnya itu menyesuaikan ijazah SD juga. Dan sebaiknya sama seperti di KK. Begitupun nama lengkap. Antara ijazah dan KK itu sama. Tempat lahirnya misalnya Berau. Tanggal lahirnya misal nih ya, dipilih aja sesuai tanggal, bulan, dan tahun lahirnya. Sekali lagi disamakan antara ijazah sama KK. Kalau misalnya berbeda, sementara ikut ijazah dulu. Alamat lengkap, di situ sudah cukup jelas. Alamat lengkapnya itu merupakan tempat tinggal sekarang sesuai dengan kartu keluarga. Misalnya Jalan Murjani 2. Lengkap ya, kalau ada nomornya, ada gangnya, ada masukkan gangnya. Kemudian nomor HP atau WA aktif. Kalau punya nomor HP sendiri, pakai nomor HP sendiri. Kalau nggak punya, baru pakai nomor orang tua atau wali. Misal nih nomornya 5678. Kemudian nomor kartu PKH, KIP atau KKS. Ini untuk yang memilih jalur afirmasi. Selain jalur afirmasi, ini nggak perlu diisikan. Langsung klik berikutnya. Karena tadi memilihnya jalur prestasi. Kemudian nama ayah kandungnya. Nama ayah kandungnya diisikan. Misal, kemudian pekerjaan ayahnya, nama ibu kandungnya, pekerjaannya. Kalau ibu rumah tangga ya diisikan tidak bekerja. Alamat tempat tinggal orang tua, misal orang tuanya ini tinggalnya nggak di area Tanjung Redep, Teluk Bayur, Rinding, misal di luar kecamatan, misal tinggalnya di Gunung Tabur. Kemudian nomor HP WA orang tua diisikan jika ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kemudian nama wali ini diisi jika sudah nggak punya orang tua atau jika tinggal bersama keluarganya. Misal orang tuanya tinggalnya di Merancang, terus kamu yang daftar tinggalnya di Rinding bersama kakak, paman, tante, atau keluarga lainnya. Nah, ini bisa diisikan nama walinya. Misalnya, kemudian pekerjaannya. Tapi kalau tinggalnya bersama orang tua, ini nggak diisi nggak apa-apa ya, nggak wajib. Alamat tinggalnya, misal nih, nomor HP walinya. Nah, kalau sudah, klik berikutnya. Selanjutnya, karena tadi memilih jenis prestasi, pilih jenis prestasinya sesuai instruksi. Cukup isikan prestasi tertinggi yang pernah dicapai dalam 3 tahun terakhir. Misal nih, tahun 2020 prestasinya ranking 3. Kemudian tahun 2021 prestasinya ranking 1. Tahun 2022 prestasinya ranking 2. Nah, yang diambil yang di tahun 2021 yang ranking 1, jadi peringkat tertinggi. Atau misalnya juara 1 Olimpiade tingkat kabupaten. Terus pas di provinsi juara 3 Olimpiade tingkat provinsi. Nah, yang diambil yang juara 3 tingkat provinsi. Karena itu tingkatannya lebih tinggi, tingkatnya provinsi. Bukan yang diambil juara 1 kabupaten, walaupun juara 1 tapi kan tingkat kabupaten. Jadi yang dilihat tingkatannya, semakin tinggi tingkatannya itu yang diambil. Nah, di sini kan ada tingkatannya. Jadi ini udah urut nih dari kelas,
kabupaten, provinsi, nasional, internasional. Jadi ambil yang tertinggi. Kalau ada yang nasional, misal juara harapan 1 apa tingkat nasional, ambil yang tingkat nasional walaupun juara harapan 1. Jadi yang diambil tingkatnya, tingkat tertingginya. Nah, di sini jenis prestasinya ada peringkat kelas, KSN, prestasi akademik dan lain sebagainya. Tinggal dipilih aja mengikuti misal KSN dan sejenisnya. Tingkatnya misal lolos ke provinsi dan di provinsi dapat juara 3 misalnya. Di sini berarti nama prestasinya juara 3 OSN atau KSN, menyesuaikan aja nama di sertifikatnya. Jadi tinggal menyiapkan sertifikatnya dan mengikuti yang ada di sertifikat. Juara 3 KSN tingkat provinsi, misal seperti ini, tahun 2021. Untuk penyelenggara ini bisa lihat di kop sertifikat atau penanda tangan sertifikat. Biasanya di sertifikat itu ada kopnya, misal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, atau penanda tangannya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau. Nah, jadi bisa dilihat di kopnya. Jadi penyelenggaranya misalnya atau Dispora, menyesuaikan, dilihat di sertifikatnya. Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Kalau misal ada lomba yang dari Tekom, boleh juga. Tekom kalau dia sudah di tingkat provinsi ya nggak masalah, berarti penyelenggaranya Tekom Provinsi Kalimantan Timur. Misalnya seperti itu. Kemudian banyak hafalan juz Al-Quran, ini khusus yang prestasi tahfiz Quran. Kalau bukan, nggak perlu diisi. Selanjutnya, data asal sekolah dan nilai. Asal sekolahnya ini asal SMP-nya ya. Misal dari SMP Negeri 8 Berau atau SMP Negeri 1 Teluk Bayur, menyesuaikan dengan nama SMP terbarunya. Kemudian akreditasi sekolah asalnya misal A, alamat sekolah asalnya, alamat ini lengkap ya. Begitupun alamat orang tua tadi itu juga harus lengkap. Ini hanya saya contohkan aja, misal saya contohkan Teluk Bayur. Tapi harus lengkap, ada nama jalannya dan lain sebagainya. Tahun lulus, misal lulusan baru, fresh graduate. Kemudian nomor SKL-nya bisa dicek di SKL-nya. Misalnya 400.82/SMPN2 SMPN 8 Berau / ini misal ya, hanya contoh ya. Kemudian jumlah nilai matematika pada rapot semester 1 sampai 5 dan hanya nilai pengetahuan saja. Jadi nilai pengetahuan untuk mapel matematika itu dijumlahkan semester 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa, 5 berapa. Nah, dimasukkan aja, misal jumlahnya 410. Jadi ini gambarnya ini contoh ya, bukan mengikuti nilai yang ada di situ. Jadi tetap harus dihitung masing-masing nilai IPA-nya berapa, misal nilai IPA-nya 400. Kemudian IPS-nya misal 390. Bahasa Inggrisnya misal 450. Bahasa Indonesianya 450. Jadi dihitung dulu. Hanya nilai pengetahuan. Jika sudah, klik berikutnya. Nah, selanjutnya di SMA Negeri 2 Berau itu ada jurusan IPA, IPS, Bahasa. Tapi untuk
Ini nanti kelas 10 belum langsung penjurusan. Penjurusannya nanti di kelas 11 dan 12. Tapi ini tetap wajib diisi. Misal pilihan pertamanya IPA, pilihan keduanya IPS. Kemudian berikutnya upload berkas pendaftaran. Nah, di sini tinggal dicek itu. Nah, kalau sudah masuk di Drive, biasanya dia terkonversi filenya itu lebih kecil, jadi lebih kecil. Jadi di Drive pun bisa dicek besar filenya itu berapa. Seperti ini. Bisa diganti nama juga kalau di Drive, jadi lebih mudah. Nah, di sini kan kelihatan nih. Saya ulangi ya. Klik tik 3, kemudian detail dan aktivitas. Di sini terlihat ukuran filenya berapa, 1,8 mega, artinya masih kebesaran. Bisa dikompres dulu karena di sini maksimal 1 mega. Jadi tinggal ditambahkan file. Semua tambahkan filenya sesuai dengan instruksinya. Ini misal pas foto calon peserta didik, jadi tambahkan file. Nah, kalau di upload pilih file dari perangkat Anda, ini bakal banyak, bakal agak sulit juga mencarinya. Tapi kalau sudah di Drive lebih mudah. Pilih Drive, di sini ada folder PBDB, klik 2 kali. Nah, tinggal dicari filenya apa. Kalau sudah dikasih nama, lebih mudah lagi. Tinggal di sini dicari misalnya SKL. Nah, nanti dia muncul di sini filenya apa. Nah, jika sudah di-upload semua filenya, tinggal klik kirim. Ini karena belum di-upload, jadi belum bisa dikirim ya. Jadi memang harus dilengkapin semuanya, pas foto, akta kelahiran, dan lain-lain sampai selesai. Jika sudah, baru kirim. Kemudian di bagian bawah di sini ada sertifikat prestasi, scan kartunya, atau surat keterangan pindah orang tua. Ini menyesuaikan jalurnya ya, nggak harus semua diisi. Jadi pilih salah satu aja, mau jalur prestasi, afirmasi, atau jalur perpindahan orang tua. Mana yang dipilih, itu yang diupload. Jika sudah, tinggal klik kirim. Ini saya coba ya. Misal nih. Nah, lebih cepat kalau sudah di Drive, nggak perlu nyari-nyari lagi, nggak pusing nyari-nyari filenya. Ini contoh ya. Jadi jangan sembarang ngisi file, perhatikan filenya. Jadi di Drive itu filenya diberi nama dulu sesuai dengan nama filenya, SKL, ijazah SD, kartu keluarga, akta kelahiran, dikasih nama, jadi memudahkan. Nah, ini tinggal mana yang mau dipilih. Jika sudah, kirim. Jika sudah muncul seperti ini, pastikan sampai muncul seperti ini. Formulir PBDB tahap 1. Anda telah melakukan pendaftaran, silakan cek kotak masuk email Anda untuk mendapatkan hasil verifikasi dan nomor pendaftaran. Nah, kalau sudah, itu cek di emailnya untuk mendapatkan hasil verifikasi dan nomor pendaftaran. Jadi kalau belum muncul seperti ini, diselesaikan dulu. Harus sampai muncul seperti ini,
yang artinya udah terekam masuk. Kalau belum muncul seperti ini berarti belum terekam masuk. Oke, demikian video tutorial yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.